Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Mari kita memulai diskusi malam ini. Kita dari kelompok 9. Nama anggota kelompok yang pertama ada Niatul Zaroh dengan NPM 012, yang kedua Daratini dengan NPM 051, yang ketiga ada Dita Wahyu Ningtyas dengan NPM 047, yang keempat ada Teresia Rajan Saputri NPM 019, yang kelima dari Indi Indra Tiranawati dengan NPM 017. Di sini kita akan berdiskusi tentang tembang Macapat Pangkur. Filosofi tembang pangkur. Tembang pangkur adalah kesenian tembang Jawa yang tergabung dalam ke-11 Macapat. Tembang pangkur berasal dari bahasa Jawa yaitu mungkur. Kata di sini mungkur memiliki makna yang sangat luas. Namun, pada tembang ini dijelaskan bahwa mungkur memiliki makna mundur. Makna umum dari tembang pangkur adalah tembang yang mengisahkan seorang yang siap meninggalkan perkara duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Makna kata mundur di sini memberikan penjelasan bahwa manusia harus siap menanggung semua perkara yang dilakukan saat di dunia. Dengan kesiapan tersebut, manusia akan sadar bahwa perkara duniawi harus segera ditinggalkan, mengingat umur yang semakin bertambah. Mundur dalam hal negatif dan kurang bermanfaat adalah permisalan yang digambarkan tembang ini. Sifat dan watak tembang pangkur sangatlah beragam, mulai dari tegas, disiplin, ramah, dan masih banyak lagi. Tembang pangkur umumnya sering dipakai saat acara kebudayaan Jawa. Watak tembang pangkur ini diciptakan untuk pembawa nasihat yang tersimpan secara tersirat dari setiap lirik-liriknya. Yang membuat istimewa tembang Macapat adalah pembahasan dan penggambaran setiap isi judul yang berbeda-beda. Hal ini membuat tembang menjadi sebuah ciri khas dari kesenian Jawa. Tembang pangkur duweni watak yang mengharuskan manusia untuk siap meninggalkan perkara buruk duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tak hanya itu, manusia dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, selalu menyayangi yang lebih muda dan menghormati orang tua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baratini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Tembang pangkur duweni watak yang mengharuskan manusia untuk siap meninggalkan perkara buruk duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, manusia dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, selalu menyayangi yang lebih muda dan menghormati orang tua. Negeri ini kian terpuruk, bertambah rapuh, opera sabun terus saja berlanjut. Para elit politiklah yang menjadi aktornya. Rakyat biasa hanya setia menjadi penonton dari aksi damai kaum muslim yang dinodai kekerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Berlanjut pada janji sang penguasa untuk memproses si penista ayat suci Al-Quran. Dan yang paling parah adalah saling lapor antara yang hak dan yang batil. Kondisi ini semakin membuat rakyat pusing tujuh keliling. Astagfirullah, negeri ini kacau balau rasanya. Mohon ampunkan kami pencipta. Kita hendaknya bisa belajar dari tembang pangkur. Tembang orang Jawa yang mengajarkan kebijaksanaan untuk seorang pemimpin. Inilah redaksi tembang pangkur tersebut. Pangkur, mingkar mingkuring angkoro, akarana karenan mardisiwi, sinawung resmining kidung, sinuba sinokarto, mering kretarto
pakartining ngemu luhung, kang trum ning tanah Jawa, agama ageming aji. Isi tembang Pangkur ini adalah falsafah kehidupan, seperti hidup bertenggang rasa, bagaimana menganut agama secara bijak. Tembang ini juga memberikan arahan bagaimana menjadi manusia seutuhnya dan juga menjadi orang yang berwatak kesatria. Satu hal lagi, masalah religius yang diangkat dalam makna tembang ini, religius yang dikhususkan pada sikap seseorang pemimpin, di mana pemimpin itu haruslah memiliki tiang agama yang kokoh, agar segala amanah yang diemban itu bisa terhindar dari segala angkara murka kepribadiannya. Nah, amburadulnya negeri ini bisa kita tambah lewat teladan tambang Pangkur, akan menjadi sempurna lagi kalau kita mau beralih pada sistem Allah, sistem yang sempurna dan paripurna. Rahmat itu seluruh alam. Yuk bersama kita rapatkan barisan, kita satukan langkah untuk terapkan syariah dan khilafah. Najma Magelang. Makna bait pertama tembang Pangkur yang diambil dari Serat Wadatama karya Mangkunegara 4 Pangkur. Mingkar mingkuring angkara, angkara karenan mardisiwi, sinawung karenan mardisiwi, sinawung resmining kidung, sinuba sinukarto, mrih kretarta pekartining ilmu luhung, kang tumrap ing tanah Jawa, agama ageming aji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Pak Hani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf Mbak, slide-nya ke bawah lagi. Ke bawah lagi Mbak. Baik, sifat jahat adalah sifat yang menganiaya diri sendiri dan berakibat pada orang lain. Hendaknya ajaran untuk menghindari sifat jahat di dalam diri kita ini diajarkan kepada anak-anak kita kelak, karena saya belum beranak. Jadi bagi yang sudah beranak lebih baik diajarkan segera ajaran dengan sepenuh hati dan ikhlas. Dan dalam pengajaran kepada anak kita termasuk dalamnya adalah siswa atau murid itu dengan cara seindah mungkin dan sistematis mungkin, tiada cara lain kecuali kita sebagai orang tua harus memberi contoh kepada anak atau siswa. Ibarat kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dari segala pengajaran kita terhadap anak atau siswa, maka hendaknya berujung pada tujuan, yaitu ilmu, berbudi luhur atau akhlak mulia. Di dalam agama Islam, sunnah yang paling utama adalah akhlak mulia. Orang bisa saja menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sepersis mungkin dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi itu semua tanpa diiringi dengan akhlak mulia, maka hampir tidak ada artinya segala amal ibadah kita. Lalu apa yang dimaksud akhlak mulia itu? Akhlak adalah dari perilaku atau perbuatan. Segala perbuatan kita mencerminkan akhlak kita, dan akhlak kita akan dipantulkan oleh perilaku kita, walaupun kita semua
perbuatan yang kelihatannya jahat, maka itu jahat. Lalu bagaimana membentuk akhlak mulia itu? Dimulai dari diri sendiri, yaitu bersihkanlah hati dari kotoran-kotorannya, jauhkanlah dari sifat sombong dan merasa benar sendiri. Ini penting bagi para pendakwah atau dai. Lalu bertawaduklah kepada segala ciptaannya. Sesungguhnya dalam segala ciptaannya terkandung perumpamaan-perumpamaan manfaat dan hikmah. Lalu ikhlaskan segala amal perbuatan kita karena Allah. Ikhlas itu berarti ego pribadi dan kepemilikan kita sudah nol apabila segala harta benda serta amal kita sudah kita nolkan, dalam arti kepemilikannya sudah bukan milik kita lagi, maka ibarat kita memiliki dunia dan sisinya dan menjadi tak terhingga seperti dibagi nol. Bilangan berapapun kalau dibagi nol maka hasilnya menjadi tak terhingga. Setelah itu lalu sabar dalam beramal soleh, serta sabar dan menuaikan hasilnya ibarat kita menanam mangga dan menggunakan ilmu-ilmu pertanian untuk menanam, serta maka kita harus bersabar dan yakin bahwa biji mangga yang kita tanam akan tumbuh mangga. Tidak cukup kita wirid atau zikir, tapi biji mangga tidak kita tanam, kita siram dan kita pupuk, itulah makna kesabaran. Selanjutnya, setelah itu adalah syukur. Bersyukur dengan segala yang kita dapat. Hasil akhir adalah tidak penting. Yang penting adalah usaha dan doa kita sudah maksimal. Walaupun apa yang kita harapkan belum kita dapatkan, tapi kalau kita syukur maka nikmat sekecil apapun akan menjadi besar. Tanah Jawa yang dimaksud di sini adalah secara geografis adalah Pulau Jawa, bukan suku Jawa. Orang Jawa dari dulu menganggap bahwa Pulau Jawa itu tanah Jawa. Tapi yang terpenting adalah makna filosofi dari Jawa, yaitu jiwo, kang kajiwi atau ruh yang mendominasi tubuh atau warangka manji curigo. Maknanya adalah ketika kesadaran rohani kita mendominasi kesadaran tubuh kita, maka segala amal perbuatan kita akan bertujuan pada akhirat, yaitu Allah, dan tujuan kita berkesadaran rohani itu juga bermakna meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Segala ujian di dunia telah kita lampaui dan kita sudah menemukan sandaran dan prinsip hidup yang mapan serta sudah bisa menyimpulkan awal akhir kehidupan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rindi. Kepada Rindi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Agama adalah busana yang berharga bagi orang Jawa. Sekali lagi, Jawa itu tidak hanya nama suku atau pulau, tapi sebuah kesadaran jiwa kang kajiwi, roh yang mendominasi tubuh. Selama ini kita selalu berkontak-kontak dengan kitab garing atau kering, atau kitab yang tersurat seperti Al-Quran, Injil, Zabur, Weda, Tripitaka, Taurat, tapi tanpa kita sadari hanya berpedoman pada kitab yang kitab kering, maka manusia saling merasa benar sendiri lalu menghakimi orang lain yang tidak sependapat dengan kata-kata yang memojokkan, kafir, musyrik, bidah, dan sebagainya. Dan pada akhirnya berperang satu sama lain. Padahal belum tentu tuduhan-tuduhan semacam itu benar. Bisa jadi yang menghakimi itu salah. Maka dari itu, perlu kita berpedoman pada kitab teles basah, yaitu kitab yang tersirat sesuai namanya. Kitab teles itu basah dan meresap bagai air kesemuan ajaran agama dan juga tidak terlihat secara fisik tapi nyata seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, akhlak mulia, saling menghargai satu sama lain, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Kepada Dita, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Bagi orang Jawa, semua agama yang masuk ke tanah Jawa adalah sama. Ajaran kejawen itu bersifat ngemong dengan segala agama yang masuk dan semuanya sama. Maka dari itu toleransi antar umat beragama sudah terjalin pada waktu kerajaan Majapahit, bahkan sebelumnya. Oleh karena itu, aneh apabila umat beragama sekarang malah saling
merasa paling benar sendiri dan dengan mudahnya menghakimi umat atau kelompok lain yang tidak sependapat atau sepemahaman, dan itu adalah budaya jahiliyah, bukan budaya asli Nusantara. Agak sulit kalau semua saling mengaku saling benar. Kita sering terjebak pemahaman salah satu hadis Nabi yang mengatakan umat akan terpecah menjadi 73 dan hanya satu yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dari hadis tersebut maka faham-faham serta aliran-aliran Islam berbondong-bondong mengaku ahlussunnah wal jamaah dan terjebak pada pengakuan yang sepihak tersebut tanpa disadari bahwa apabila kita mengaku aku paling benar dan menuduh yang tidak sealiran itu maka salah, maka secara tidak sadar pula kita telah menyempalkan diri dari jamaah Islamiyah. Maka insya Allah semua benar dan salah, dan yang salah yang mengaku paling benar dan menganggap yang lain salah. Ingatlah juga bahwa kebenaran hakiki itu hanya milik Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi diskusi hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam.